Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang akan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya tabiat manusia adalah benci terhadap kematian. Dan manusia akan senantiasa berusaha lari dari kematian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma banu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Apa dua perkara itu? Yang pertama kata beliau, al-mautu wal mautu khairul lil mu'min minal fitnah. Yang pertama adalah kematian. Padahal kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah. Wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Kemudian yang kedua, manusia benci dengan sedikitnya harta. Mereka ingin memiliki harta yang banyak. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qillatul mali aqallu lil hisab. Sedikitnya harta akan menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Bagaimanapun caranya, manusia lari dari kematian. Pada saatnya kematian pasti akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-8. Allah menyatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, fa innahu mulaqikum. Pada saatnya kematian pasti akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan akan diberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Setelah kematian, manusia akan memasuki alam kubur. Mereka akan masuk di kehidupan akhirat. Alam kubur merupakan persinggahan menuju kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, niscaya kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun sebaliknya, ketika seorang ini tidak selamat di kuburannya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur merupakan tempat pertama dari kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari kehidupan di kuburannya, di alam kuburnya, maka setelahnya akan mudah baginya. Wa in lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari kehidupan di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Niscaya fase setelahnya akan lebih berat baginya. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan roh setelah kematiannya. Bagaimana fase-fase yang akan dihadapi oleh manusia di alam kuburnya sampai di kehidupan di akhiratnya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Setelah ruh manusia keluar dari jasadnya, maka ruh tersebut akan dibawa oleh malaikat ke langit.
malaikat akan meminta agar dibukakan pintu-pintu langit untuk ruh orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan pintu langit bagi ruhnya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong kepada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk ruh mereka. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai ada onta yang berhasil masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan ruh orang-orang yang beriman untuk dikembalikan ke bumi, ke jasadnya, setelah dia menerima kitab amalannya yang dituliskan di Illiyin, yaitu di surga yang paling tinggi. Sedangkan untuk ruh orang-orang kafir, karena tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, maka ruh mereka dihempaskan dari langit, dijatuhkan dari langit yang tinggi hingga ke lapisan bumi yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau diterbangkan dengan angin, fi makanin sahiq, di tempat yang sangat jauh. Ketika ruh itu telah diturunkan kembali ke bumi, maka ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasadnya untuk merasakan, untuk mengalami beberapa kejadian di alam kuburnya. Yang pertama yang akan dialami adalah dhammatul qabri, adalah himpitan kubur, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari himpitan liang kubur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun minas sabi, lau aflata ahadun min dhammatil qabri, la aflata hada sabi." Seandainya ada orang yang selamat dari dhammatul qabri, dari himpitan kubur, la aflata hada sabi, niscaya yang paling layak untuk diselamatkan adalah bayi ini yang tidak memiliki dosa. Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat yang kematiannya di tahun 5 Hijriyah menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Bergoncang arsy Ar-Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala, karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'adz meninggal karena panah yang didapatkannya di perang Khandaq tahun 5 Hijriyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, yang kematiannya menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, "Inna lil qabri dhahtatan." Sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan. "Lau kana ahadun najian minha, naja Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur yang akan menghimpit rusuk dan tulang-tulang manusia itu, maka maka niscaya yang selamat adalah naja Sa'ad bin Mu'adz. Yang selamat tentunya yang lebih layak adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menyebutkan bahwasannya himpitan kubur itu bukan siksa kubur.
Tapi himpitan kubur itu sebuah keniscayaan yang dirasakan oleh setiap orang-orang yang dimasukkan ke dalam kuburannya. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, himpitan kubur bukan bagian dari sisa kubur, tapi merupakan sesuatu yang harus ditemui oleh seorang muslim. Sebagaimana rasa sakit yang ia rasakan karena kehilangan anaknya, karena meninggalnya keluarganya ketika dahulu di dunia. Rasa sakit itu dirasakan pula oleh seorang hamba. Dan ini bukan dari bagian siksa kubur dan bukan pula dari bagian siksa neraka jahanam. Jadi dhammatul qabri akan dirasakan oleh semua orang yang dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian yang berikutnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakunallah, akan ada amalan yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan dia, akan diserupakan dengan makhluk sesuai dengan amalannya dahulu ketika di dunia. Ketika amalannya baik, maka dia akan ditemani dengan amalan yang baik itu. Tapi ketika amalannya buruk, maka dia akan ditemani oleh makhluk yang buruk. Kemudian datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan tentang siapa Rabbmu, tentang siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan inilah yang disebut dengan fitnatul qabri, dengan fitnah, dengan ujian di alam kubur. Dan fitnatul qabri ini menimpa seluruh manusia, baik dia mukmin atau kafir, baik dia laki-laki maupun wanita, baik dia dewasa maupun anak-anak, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampunkanlah kepada saudara kalian ini dan mintakanlah keteguhan untuknya, fa innahu al-ana yus'al, karena sungguhnya sekarang dia sedang ditanya di kuburannya. Untuk orang-orang yang beriman, yang mereka menjaga tauhidnya, menjaga dirinya dari berbagai bentuk kesyirikan yang mengotori tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang dikehendakinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang mulia ini, surat Ibrahim pada ayat yang ke-27 ini. Beliau mengatakan, "Al-muslimu idza su'ila fi qabrihi fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa kadzalika qaulullah ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim apabila dia ditanya di alam kuburnya tentang siapa Rabbnya, tentang siapa nabinya dan apa agamanya, fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang tidak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, fadzalika qaulullahi ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunianya ketika sakaratul maut dan di kehidupan akhiratnya ketika di alam kuburnya. Semua manusia akan terkena fitnah kubur ini kecuali 5 kelompok manusia. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak terkena fitnatul qabri, pertanyaan di alam kubur,
karena merekalah yang dijadikan objek pertanyaan untuk manusia. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika Nabi Musa misalnya ditanya, "Wahai Musa, siapa nabimu?" Padahal beliaulah yang dijadikan objek pertanyaan untuk manusia. Sehingga para nabi dan rasul tidak merasakan fitnatul qabri. Kemudian yang kedua, yang tidak merasakan, yang tidak terkena fitnatul qabri adalah para siddiqun. Adalah orang-orang yang sangat teguh kepercayaannya kepada kebenaran para rasul. Para siddiqun ini diselamatkan dari fitnah kubur karena derajat mereka lebih tinggi daripada derajatnya para syuhada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan untuk mereka di kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqun, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wa as-salihin, orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah orang-orang, mereka itulah sebaik-baik teman. Penyebutan kata as-siddiqun lebih didulukan oleh Allah daripada kata syuhada, yang menunjukkan derajat siddiqun lebih tinggi daripada derajatnya para syuhada. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan merasakan fitnah kubur adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang meninggal dunia di medan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mati syahid di medan peperangan li'ila'i kalimatillah, karena meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Kata sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa orang-orang yang beriman itu difitnah, ditanya di alam kuburnya, illa syahid, kecuali orang-orang yang mati syahid?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kafa bi baraqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya dulu menjadi fitnah, menjadi ujian kebenaran keimanannya. Ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang mati syahid dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Kemudian yang keempat, yang diselamatkan dari fitnah kubur adalah para murabitun, yaitu orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah pertempuran. Ketika terjadi peperangan, maka merekalah garda terdepan yang menghadapi musuh. Orang-orang murabitun, meskipun dia tidak terbunuh di medan peperangan, tapi status mereka sebagai murabitun, orang-orang yang beribat, itu sudah menjadikan mereka selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min syiyami syahrin wa qiyamihi." Beribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin ketika terjadi peperangan dengan orang kafir, sehari semalam itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa di siang hari selama 1 bulan dan dia sholat tahajud di malam harinya selama 1 bulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu. Kalaulah dia meninggal dunia, maka akan dituliskan pahala dari amalan yang biasa dia lakukannya. Kana alladhi kana ya'maluhu, yang biasa dia melakukannya. Wa ujriya alaihi rizquhu, rizkinya terus diberikan kepadanya. Wa aminal fattan, dan dia diselamatkan dari fitnah kubur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur adalah anak-anak dan orang gila. Orang gila yang dimaksudkan adalah orang gila sejak kecil sampai dia meninggal dunia dalam kondisi gila.
Kenapa mereka tidak ditanya di alam kuburnya? Karena mereka ini adalah ghairu mukallaf. Jadi anak-anak tidak ditanya karena mereka tidak terkena beban syariat. Coba akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ulang dulu. Ada 5 kelompok manusia yang tidak terkena fitnah kubur. Ya, apa saja mereka itu akhwati fillah? Para nabi dan rasul, Ustaz. Para nabi dan rasul yang pertama, Masya Allah. Yang kedua, Para siddiqun. para siddiqun. Yang ketiga, Syuhada. para syuhada. Yang Ada keempat, yang keempat, Para murabitun. murabitun, orang-orang yang berjaga di perbatasan negeri ketika terjadi peperangan dengan orang kafir. Kemudian yang kelima, Anak-anak dan orang gila. anak-anak dan orang gila. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Fitnah kubur ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, adalah penentu. Ketika seorang berhasil menjawab pertanyaan fitnah kubur, pertanyaan tentang 3 hal tadi, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Akan tapi ketika dia gagal menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan mendapatkan adzabul qabri. Dia akan merasakan siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, akan dibukakan baginya setiap pagi dan petang tempat duduknya. In kana min ahlil jannah, famin ahlil jannah. Kalaulah dia nantinya akan menjadi penghuni surga, maka dibukakan tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nari, famin ahlin nar. Kalaulah dia nantinya menjadi penghuni neraka, wal iyadzubillah, maka akan ditunjukkan tempat siksaannya di neraka. Yuqalu hadza maq'aduka. Dan dikatakan inilah tempat dudukmu nanti. Hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Sampai ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Seorang yang mendapatkan nikmat kubur, maka akan diluaskan kuburnya, akan dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya di kuburnya, dan dia diperintahkan untuk tidur seperti tidurnya pengantin baru. Dan ruh ini akan senantiasa mengatakan, ya Allah tegakkanlah hari kiamat, ya Allah tegakkanlah hari kiamat. Karena dia tahu bahwa ketika kiamat itu sudah ditegakkan, hisab dijalankan, maka dia akan segera masuk ke dalam surga yang selama ini telah ia lihat, yang telah diperlihatkan kepadanya di alam kuburnya. Adapun orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, wal iyadzubillah, maka mereka tidak berhasil menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ketika ditanya tentang 3 pertanyaan tadi, dia menjawab, yaqulun nas, sami'tun nasa yaquluna fa'akul. Aku mendengarkan manusia mengatakan, aku pun ikut-ikutan dengan mereka. Maka malaikat mungkar dan nakir akan memukul dia dengan palu godam yang besar, yang kalaulah palu godam itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Maka ketika dipukul dia akan berteriak sekuat-kuatnya. Dan teriakan itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Disebutkan seandainya jin dan manusia mendengar teriakan orang yang disiksa dalam kuburnya, niscaya mereka akan pingsan. Waliyatubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan salah satu siksaan untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia disiksa sejak di alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ketika pada hari kiamat akan dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang keras. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan seorang
mendapatkan siksa kubur adalah dia tidak bertabir ketika buang air kecil. Adalah dia suka mengadu domba manusia. Dia melakukan perzinaan. Dia memakan harta riba. Ini di antara amalan-amalan yang menjadikan seorang merasakan siksa kubur wal billah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena sesuatu yang dulu mereka anggap besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, dia dulu senantiasa berjalan dengan namimah, dengan mengadu domba manusia. Dibawa satu ucapan, diberikan kepada yang lainnya, sehingga terjadilah permusuhan. Ini orang-orang yang biasa merusak hubungan kaum muslimin. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lainnya, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang kebiasaannya adalah mengadu domba manusia. Kemudian yang kedua kata Nabi, fakana wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Yang kedua adalah dia tidak berhijab, dia tidak bersitar ketika buang air kecil. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dia tidak menutup diri ketika buang air kecil, atau dia tidak berhati-hati ketika buang air kecil sehingga air seninya itu mercik ke pakaian yang digunakannya. Jadi inilah salah satu dari amalan-amalan yang bisa menyebabkan seorang ini mendapatkan sisa kubur, ya wal billah. Jadi seorang yang berhasil menjawab pertanyaan kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian ketika seorang tidak berhasil, maka akan merasakan siksa kubur. Sampai kapan hal ini terjadi? Sampai tegaknya hari kiamat. Kita bisa bayangkan, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Kalaulah ada orang yang meninggal di tahun 1 Hijriah, maka sampai hari ini dia sudah merasakan nikmat kubur atau sisa kubur selama 1445 tahun. Dia tidak bisa beramal. Dia hanya bisa merasakan hasil amalan dia yang ketika itu mungkin usianya hanya 50, 60, 70 atau bahkan mungkin 100 tahun. Yang ketika itu dia menyia-nyiakan usianya. Ingat bahwa sepertiga usia kita telah habis dengan tidur kita. Kita tidur 8 jam. Kita hanya punya waktu kesempatan beramal 2/3 dari satu hari. Dan betapa banyak orang yang mengisinya dengan perkara sia-sia. Bahkan sebagiannya wal'iyadzubillah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ketika nanti pada hari Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintahkan malaikat Israfil untuk melakukan tiupan kematian. Malaikat Israfil alaihissalatu wassalam akan meniup sangkakala dengan 2 kali tiupannya berdasarkan pendapat yang kuatnya. Yang pertama adalah tiupan kematian dan kehancuran, dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa masya Allah, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiuplah sangkakala yang berikutnya, yaitu sangkakala kebangkitan. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Ada orang-orang yang tidak hancur, atau ada makhluk-makhluk yang tidak hancur dengan tiupan kehancuran malaikat Israfil alaihissalatu wassalam. Siapa atau apa saja makhluk-makhluk itu? Yang pertama yang tidak hancur dengan tiupan sangkakala adalah surga. Kemudian yang kedua adalah neraka.
Yang ketiga adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kursi, itu tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ruh manusia, dan yang keenam adalah ajabuz zanab, yaitu tulang ekor manusia, ajabuz zanab. Baik. Kemudian setelah terjadi tiupan yang pertama, tiupan kehancuran dan kematian, maka akan ada jarak 40 lamanya baru terjadi tiupan yang kedua, itu tiupan kebangkitan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafakhataini arbaun." Jarak antara dua tiupan itu adalah 40 kata Nabi. Qala arbauna yauman. Kata salah seorang sahabat, apakah 40 itu adalah 40 hari wahai Rasulullah? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Qala arba'una syahran. Apakah 40 yang engkau maksudkan wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah 40 bulan? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjelaskan. Qala arba'una sanatan. Apakah 40 yang engkau maksudkan adalah 40 tahun wahai Rasulullah? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Karena memang ya, matahari ketika itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi perputaran antara siang dan malam. Sehingga kita tidak tahu hari ini sudah berubah dengan hari yang lain atau tidak. Karena hari dikatakan hari ketika terjadi pergantian antara siang dan malam. Sedangkan matahari yang memutar hari itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kejadian besar pada hari kiamat. Sehingga Nabi pun tidak menjelaskan apakah 40 yang dimaksud itu adalah 40 hari, 40 bulan, atau bahkan 40 tahun. Meskipun para ulama kita lebih cenderung 40 yang dimaksudkan adalah sepanjang 40 tahun lamanya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Menurunkan air hujan dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada bagian dari tubuh manusia kecuali semuanya hancur. Illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab. Kecuali satu bagian saja, yaitu ujung terkecil dari tulang ekor. Itu yang tidak akan hancur dengan tiupan hari kiamat. Minhu yurakkibul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah akan dirakit kembali manusia pada hari kiamat kelak. Setelah manusia bangkit dengan tiupan kebangkitan, maka mereka akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum dikhitan, dan dalam kondisi tidak berpakaian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan." Kalian akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qara'a kama bada'na awwala khalqin yu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama. Manusia lahir dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum dihitan, tidak beralas kaki. Maka nu'iduhu wa'dan 'alaina. Kami akan kembalikan manusia seperti semula. Dan ini merupakan janji kami yang kami pasti akan melaksanakannya. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah manusia bangkit, maka manusia akan berjalan menuju ke mahsyar. Sebuah tempat yang sangat luas, yang tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Semua manusia akan berkumpul dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin
lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan datang kemudian, mereka semua akan dikumpulkan di waktu tertentu di hari yang mereka mengetahuinya. Setelah manusia berkumpul semua di mahsyar, di tempat yang luas, yang bisa menampung seluruh manusia yang ada ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menciptakan matahari. Dan matahari dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat 1 mil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhu kamikdari milin." Matahari pada hari kiamat akan didekatkan kepada para makhluk hingga berjarak hanya 1 mil saja. Seandainya itu bukan kehidupan di akhirat, niscaya seluruh manusia akan terbakar dengan panasnya matahari. Dan kita sekarang merasakan di siang hari ketika seorang berbusana, berpakaian, seorang merasakan panas yang luar biasa. Bagaimana kiranya ketika matahari Allah dekatkan dan manusia dalam kondisi tidak berpakaian, maka manusia akan berpeluh, mereka akan berkeringat. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai ke kedua telinganya. Bahkan ada orang-orang yang tenggelam karena keringatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari berdirinya manusia di hadapan Rabb semesta alam. Qala yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Pada hari itu ada orang yang dalam kondisi berdiri tetapi keringatnya telah mencapai ke kedua telinganya. Maka setelah itu manusia akan berbondong-bondong menuju para nabi. Mereka akan mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, mendatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka meminta kepada para nabi itu untuk para nabi ini minta kepada Allah agar disegerakan hisab, agar mereka tidak lama berada di mahsyar. Mereka berdiri di mahsyar selama 25.000 tahun. Usia mereka yang 60-70 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan panasnya ketika berada di mahsyar. Sehingga manusia meminta para nabi agar mereka memohon kepada Allah untuk disegerakan hisab. Dan tidak ada yang bisa menyegerakan hisab ketika itu kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersujud di bawah arsy, kemudian diterima permohonannya dan ditegakkanlah hisab untuk manusia. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun kita umat yang terakhir, tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama kali akan dihisab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, akan tapi kita adalah umat yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak. Manusia akan mendapatkan kitab catatan amalannya. Dan di kitab itu tertuliskan semua amalannya. Baik yang besar maupun yang kecil. Baik yang diketahui oleh manusia maupun yang tersembunyi dari manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kitab catatan amal. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mereka mengatakan tentang kitab catatan amal itu, yang kitab itu tidak meninggalkan perkara yang kecil maupun yang besar illa ahsaha, kecuali semua dicatat olehnya. Dan manusia akan menerima kitab catatan itu dalam dua keadaan. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya yang merupakan pertanda dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang yang menerima dengan tangan kirinya yang dibengkok ke belakang, dan itu pertanda bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah itu manusia akan didatangkan mizan, yaitu mizan yang memiliki 2 daun timbangan, dan mizan ini jumlahnya hanya 1, sedangkan yang ditimbang adalah 3 hal. Yang pertama adalah al-amal, yaitu amalan manusia.
Kemudian yang kedua adalah al-amil, orang yang beramal. Dan yang ketiga adalah suhuful amal, kitab catatan amalan. Karena jumlah manusia sangat banyak, sedangkan mizannya hanya satu, maka terjadilah penumpukan manusia yang sangat banyak di mizan tersebut. Kemudian ada uh, akan ada haud ya, akan ada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana panjangnya dan lebarnya adalah sepanjang perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan manusia akan mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti onta yang 4 hari ditahan tidak minum, kemudian dibukakan pada hari yang kelima. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasdahimanna hadhil ummah alal haudi isdihama ibilin waradat li homsin. Sesungguhnya umat ini akan berdesak-desakan di telagaku, berdesak-desakan seperti onta yang 4 hari tidak minum, kemudian dibuka pada hari yang kelima. Dan semua nabi memiliki telaga, tapi telaga yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan mereka akan membanggakan siapakah yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Dan aku berharap akulah nabi yang terbanyak pengunjung telaganya. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada moderator untuk dipilih siapa yang bertanya. Silakan present terlebih dahulu. Nah, silakan ke moderator. Silakan Ibu Mutia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Mutia? Dari Malaysia, Ustadz. Oh, Masya Allah, dari Malaysia. Naam, tafadhali. Saya mau bertanya, Ustadz. Kan ada 3 amalan yang tidak terputus. Salah satunya ialah doa seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jika kita selalu mendoakan orang tua kita agar diampunkan dosanya, apakah orang tua kita akan dikurangkan siksanya di alam kubur, Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Malaysia ya. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada orang yang amalannya itu biasa, tetapi ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bertanya, Anna lihada, ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat surga yang tinggi seperti ini? Artinya dia merasa dulu amalnya tidak banyak ketika di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan bistighfari waladika laka. Ini semua adalah karena istighfar, permohonan ampunan dari anakmu kepadamu. Ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa permohonan ampunan seorang anak kepada orang tuanya sangat berperan sekali. Orang tua bisa diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari neraka, bahkan ditinggikan derajatnya di surga dengan permohonan ampunan dari anaknya. Maka di antara ciri-ciri anak yang salih, salah satunya adalah yang senantiasa mendoakan orang tuanya, terutama setelah kematian mereka. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali dari tiga sektor saja. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Jadi kembali dalam pertanyaan tadi, doa anak kepada orang tua itu bisa menjadikan orang tua selamat di kuburnya, bahkan ditinggikan derajatnya di surga. Wallahu taala alam. Mungkin ada lagi yang kedua dari Malaysia pertanyaannya. Sudah cukup ya? Baik, silakan mungkin ditunjuk lagi moderator. Silakan Ibu Yuni dari United States.
Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari USA ya? Pertanyaan mengenai tabir, seorang yang tidak bertabir ketika membuang air kecil. Ya. Bagaimana kondisi ketika seorang itu di rumah yang tidak ada siapa-siapa di rumah, kemudian dia tidak menutup pintu, apakah itu termasuk kategori tidak bertabir di sini, Ustaz? Baik, Masya Allah ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Tentang apa yang dimaksud dengan la yastatiru min baulihi. Tidak bersitar, tidak bertabir ketika buang air kecil ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Dahulu ya, khola itu atau toilet ya, bahasa kita sekarang itu, mereka biasa buang hajat itu di padang pasir begitu. Jadi padang pasir yang jauh dari manusia, tidak ada sitarnya begitu. Nah, sebagian dari mereka itu tidak menjauh dari manusia. Jadi mereka buang hajatnya itu ya di tempat orang lewat. Sehingga kelihatan, oh orang ini sedang buang hajat. Nah, maka yang seperti inilah yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Dia tidak bersitar, dia tidak menutup diri sehingga kelihatan oleh orang lain. Adapun seperti yang ditanyakan tadi ketika di rumah ya, apalagi ada pintu-pintu rumah dan tidak ada orang di sana, maka aman ya, artinya bukan itulah ya yang dimaksudkan. Tapi dia tidak menjaga diri ketika di luar begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi insya Allah kalau di rumah tidak mengapa ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi yang ditanyakan dari USA tadi? Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, silakan yang lainnya. Silakan Ibu Iwin dari Malaysia. Ya, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali, silakan. Semoga Allah menjaga para ulama, ustadz, serta kaum muslimin dimanapun berada. Ustadz izin bertanya tentang 5 kelompok yang tidak terkena fitnah kubur, salah satunya bayi dan orang gila. Yang saya tanyakan tentang orang gila, Ustadz, apakah di sini maksudnya orang gila yang sejak lahir gila ataukah bagaimana maksudnya, Ustadz? Mohon dijelaskan, jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Malaysia ya. Yang dimaksud dengan orang gila dalam pembahasan tadi adalah orang gila yang sejak kecil sampai dia meninggal dalam kondisi gila. Dan orang ini tidak terkena beban syariat. Artinya dia melakukan sesuatu kebaikan, tidak dianggap pahala. Dan ketika dia melakukan dosa dan keburukan, maka dia tidak tuliskan sebagai dosa. Orang-orang gila yang semacam ini, maka nanti pada hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan apa? Diuji dengan melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Kalaulah mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melemparkan diri mereka ke dalam neraka itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Karena mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ketika mereka tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melemparkan diri mereka ke dalam neraka, maka mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang gila yang dari kecil sampai dia meninggal dunia. Mereka tidak diuji ketika di dunia dengan syariat, tapi ada ujian untuk mereka ketika pada hari kiamat. Di antara yang juga diuji dengan yang serupa adalah orang tua yang sudah pikun ya. Artinya dia dalam kondisi yang orang dungu ya, orang dungu. Kemudian dan beberapa lagi yang lainnya. Ada beberapa kelompok yang juga mendapatkan ujian pada hari kiamat. Karena mereka tidak mendapatkan beban syariat. Ya, salah satunya adalah orang yang meninggal di masa fatrah juga. Baik. Adapun orang gila yang sempat merasakan kenormalan, maka ketika normal itu dia terkena beban syariat. Sehingga dia pun akan ditanya di waktu yang dia sempat normal itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lainnya dari Malaysia? Ya, sudah cukup Ustadz. Jazakumullah khair. Cukup, Masya Allah. Wa jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Ani dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya ingin bertanya, apakah anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan autis hingga dia meninggal,
apa dia juga akan terbebas dari fitnah kubur? Dan apakah dia juga bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Wajazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Jepang ya. Baik, kalau memang yang dimaksudkan adalah sampai anak ini kehilangan kesadarannya ya. Jadi mirip kondisinya dengan, mohon maaf, orang gila begitu, maka dia termasuk yang tidak terkena fitnah kubur tadi yang disebutkan ya. Ada hadis ya yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang mereka akan diuji pada hari kiamat karena mereka tidak mendapatkan beban syariat ketika dulu hidup di dunia. Disebutkan dalam hadis dari Al-Aswad bin Sari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, arba'atun yaumal qiyamah. Ada 4 orang pada hari kiamat yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, rajulun asammu la yasma'u syai'an. Yang pertama adalah orang tuli yang dulu ketika di dunia dia tidak mendengar sedikit pun. Kemudian yang kedua, warajulun ahmaku. Yang kedua adalah orang yang dungu. Yang ketiga, warajulun mata fi fatrah. Yang ketiga adalah orang yang meninggal di masa fatrah. Kemudian yang keempat adalah orang yang pikun ya. Orang yang pikun yang ketiga, warajulun haram, orang yang pikun, dan yang keempat adalah orang yang meninggal di masa fatrah. Kemudian beliau mengatakan fayaqulu, mereka menyebutkan udzur-udzurnya, 4 orang itu menyebutkan udzurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan mereka. Fayakhudhu mawathiqahum liuti'unahu, mereka diambil perjanjian agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fayursilu ilaihim, dan diperintahkan utusan kepada mereka, anidkhulun nara. Kemudian Allah perintahkan mereka agar melemparkan dirinya ke dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wasalaman. Seandainya mereka melemparkan diri mereka ke dalam neraka, niscaya neraka itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Ini merupakan salah satu contoh orang-orang yang tidak mendapatkan ujian ketika di dunia dengan syariat, dengan perintah dan larangan, maka mereka diuji dengan hari kiamat, diuji pada hari kiamat dengan melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Jadi kembali dalam pertanyaan tadi, kalau yang dimaksudkan itu sampai seperti statusnya seperti orang-orang yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak terkena fitnatul qabri, tapi akan diuji pada hari kiamat kelak ya. Allahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Silahkan Ibu Malahayati dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ya Ustaz, okey. InsyaAllah nanti hari Ahad saya akan pergi ke Batam. Mak dan ayah saya kuburnya ada dekat Batam. Masya Allah. Jadi saya ingat pasal memang pergi ke Batam ada niat ada urusan nak kena buat. Iya, Lepas tu rindu nak pergi tengok ke kubur mak bapak lah. Ke ayah ni apa yang patut kita buat Ustaz untuk dapat kebaikan lah kita untuk menziarahi kubur kedua orang tua kita yang telah tak ada. baik, Masya Allah. Iya, pertanyaan sangat bagus ya dari Singapura ya. Apa yang dilakukan seorang muslimah ketika menziarahi makam atau jenazah makam orang tuanya begitu ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslimah ya ketika berziarah kubur ya. Yang pertama bahwa kita perlu ketahui
seorang muslimah itu tidak diperbolehkan untuk mengantarkan jenazah, tapi seorang muslimah diperbolehkan melakukan ziarah kubur ya. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah menziarahi makamnya saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar ya. Taib, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah disunahkan untuk melepaskan sandal ketika masuk di area pemakaman. Tentunya kalau memang pemakamannya itu tidak berbahaya ya, misalnya tidak ada duri, tidak ada batu-batu yang tajam ya. Maka ketika mau masuk pemakaman itu hendaknya dilepas sandalnya. Bagaimana dikisahkan dari Bashir Al-Khasasiyah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra ala kuburil muslimin. Dan kami melewati kuburan orang-orang Islam. Faqala laqad sabaqa haula'i syarran katsiran. Dan beliau mengatakan, sungguh mereka telah melewati keburukan yang banyak. Artinya mereka telah diselamatkan dari keburukan yang banyak. Tsumma marra ala kuburil musyrikin. Kemudian beliau melewati kuburnya orang-orang musyrik. Faqala, beliau mengatakan, laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Mereka ini telah kehilangan kebaikan yang banyak. Fahanat minhu tafatahu. Maka tidak ada seorang pun yang mendekat. Fara'a rajulan yamshi bainal kuburi fi ni'ali fi na'laihi. Kemudian beliau melihat ada seorang yang berjalan di kuburan dengan memakai dua sandalnya. Faqala, maka beliau mengatakan kepada orang itu, ya sahiba sabtiyatain, wahai pemilik dua sandal, alqihima, lepaslah kedua sandalmu. Ini menjadi dalil bahwa yang dilakukan ketika memasuki pekuburan adalah disunahkan untuk melepaskan sandal. Tentunya ketika kondisinya tidak berbahaya. Baik, kemudian yang kedua adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Itu dengan mengatakan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini diantara redaksi salam ketika memasuki pekuburan. Ada beberapa riwayat yang lainnya ya, yang mirip dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan penghuni kubur itu. Nabi SAW dulu pernah dalam suatu malam itu datang ke pekuburan Baqi yang ada di Madinah ya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma gfir li ahlil Baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi'il gharqad. Dan di muka bumi ini tidak ada kuburan yang istimewa kecuali hanya pekuburan Baqi. Karena di pekuburan Baqi lah satu-satunya kuburan yang didoakan ampunan oleh Nabi SAW. Sehingga silahkan Antuna meminta kepada Allah agar orang tua Antuna diampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya seorang ini mengambil ibrah ya, bahwa pada saatnya dia pun akan dimakamkan seperti orang yang sekarang sudah meninggal. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakirul mauta." Ziarahilah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan kematian. Jadi harapannya sepulang dari ziarah kubur itu seorang muslimah semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan dan dia dimudahkan untuk menjauh berbagai dosa dan kemaksiatan karena dia tahu, dia sadar bahwa pada saatnya kematian akan datang kepadanya sebagaimana kematian telah mendatangi mereka semuanya. Itu akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah tentang 4 adab yang perlu dilakukan ketika seorang berziarah kubur. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan yang terakhir ya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Satu pertanyaan terakhir. Silakan Ibu Lia dari UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari UK. Ya, Ustadz terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ilmunya jadi pahala jariyah buat Ustadz,
pemberat Amin. timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin. Amin Allahumma ya amin. rabbal alamin. Ustadz, Afwan, Ana punya 2 pertanyaan. Silakan, Yang Bu. pertama, Ana pernah lewat ke makam orang kafir yang udah tua di sini ya. Mereka itu ada yang meninggal tahun 1800-an, berarti sekitar 224 tahun yang lalu. Iya. Nah, pertanyaannya, saat ini apa yang sedang terjadi dengan orang-orang kafir di bawah kubur sana sekarang ini? Itu Baik. yang pertama. Mungkin satu Terus dulu yang ya, Bu. kedua, Saya khawatir oh lupa satu kalau dulu. kedua. Iya, satu dulu. Insya Allah nanti kita jawab Iya. juga yang kedua. Baik, tentang apa yang terjadi pada orang-orang kafir yang telah meninggal. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara kuburan dengan alam kubur atau alam barzah ya. Ini 2 hal yang berbeda. Jasad manusia dimasukkan ke dalam kuburan, sedangkan ruhnya itu di alam barzah, di alam kubur. 2 hal yang berbeda. Meskipun tadi yang kita sebutkan, ketika ruh itu dicabut, dibawa ke langit, ya kalau dia orang yang beriman, bahkan sampai ke atas langit. Kalau orang-orang kafir, maka dia tidak bisa masuk ke langit. Kemudian ruh itu akan dikembalikan ke jasad. Untuk merasakan dhammatul qabri, akan merasakan fitnatul qabri. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan tentang adzabul qabri, tentang siksa kubur, ketika ditanya apakah siksa kubur itu menimpa ruh saja atau menimpa jasadnya saja, maka Syekhul Islam menjawab, adzabul qabri itu menimpa ruh dan jasad. Sehingga terkadang ya, seorang itu benar-benar melihat ada kuburan ketika dibongkar itu kayak hangus. Karena memang seperti itu. Jadi rohnya dan jasadnya merasakan siksaan, waliyadzubillah. Baik, kembali dalam pertanyaan tadi, kemanakah orang kafir itu? Untuk jasadnya dia berada di kuburan. Yang bisa jadi dalam waktu 200 tahunan itu mungkin sudah hilang tulang belulangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan itu kembali. Adapun rohnya berada di alam barzah. Di alam barzah itu ketika mereka tidak berhasil menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir, maka mereka akan disiksa. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Jadi mereka disiksa selama 200-an tahun kalau memang sampai sekarang begitu ya. Kemudian setiap pagi dan petang akan dibukakan satu lubang untuknya. Ditunjukkan tempatnya di neraka. Sebagaimana tadi kita sebutkan ayatnya, bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya itu dibukakan setiap pagi dan petang tempat duduknya di neraka. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Jadi orang-orang yang meninggal itu mereka sangat ingin hidup kembali ke dunia. Mereka ingin bertobat kepada Allah. Mereka ingin beriman, tapi itu mustahil terjadi. Sehingga karena kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. Kita masih diberikan ruh di badan kita. Maka marilah kita manfaatkan dengan melakukan berbagai amalan kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala bisa meninggikan derajat kita di surga dan menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan memudahkan kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu Bu yang dari UK. Silakan mungkin pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, Afwan Ustadz ya, pemahaman anak berarti surga dan neraka saat ini sudah ada, cuman belum ada penghuninya. Betul begitu ya Ustadz? Benar Bu, Masya Allah. Luar biasa dari UK. Ya, jadi surga dan neraka itu sudah ada, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari mana dalilnya? Sangat banyak sekali. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, orang-orang yang beriman dan beramal salih maka telah disediakan untuk mereka surga ya. Dan Allah menyebutkan juga dalam hadis qutsinya, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa a'dadtu li ibadiyas salihin, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang salih ma'ala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia, itu surga. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ada ketika di musim panas yang sangat panas, maka seorang itu dianjurkan untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai di waktu ibrad, waktu yang agak dingin. Dan dikatakan dalam hadis itu ketika panas yang sangat panas, itulah hembusan neraka jahanam. Dan banyak lagi dalil yang lainnya. Yang jelas bahwa surga dan neraka sudah ada
dan surga dan neraka itu tidak akan hancur dengan tiupan hari kiamat. Ya. Begitu Bu, yang dari UK. Ada lagi yang lain Bu? Udah itu aja. Cukup Jazakallah ya. khairan. Jazakumullah Ya, makasih khairan. banyak Ustaz. Nah, barakallahu fikunna. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan yang mulia dan menjauhkan kita dari berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa yang hina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di alam kubur kita, diberikan kemudahan kita dalam menjawab pertanyaan kubur, dan semoga kita dimudahkan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.